Kembali di podcast Vicky Adi. Pada kali ini saya akan mencoba mengulas satu peristiwa yang terjadi pada buku Muzakirat Dakwah wa Da'iyah, atau biasa diterjemahkan dalam buku Memoir Hasan Al-Banna. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu pembicaraan berkaitan dengan cara, ya. Jadi ada satu cara yang unik yang digunakan oleh beliau, yaitu menggunakan warung kopi, ya. Barangkali peristiwa ini sudah tenar. Di memoarnya beliau menuliskan ada beberapa cerita tentang kedai kopi. Nah, nanti mungkin di kesempatan kali ini saya akan membacakan. Jadi ingat ya, ini saya hanya membacakan. Nanti kita ulas sebentar agar ininya dapat perasaannya atau kerasanya dapat begitu, berkaitan dengan dakwah di kedai-kedai kopi. Nah, ini di bagian pertama. Soalnya nanti di beberapa tulisan selanjutnya, di beberapa lembar-lembar berikutnya setelah beberapa bab itu ada juga tulisan tentang kedai-kedai kopi juga, di mana nanti dari situ akan dimulailah atau akan muncul ya yang disebut dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun itu. Saya bacakan untuk bagian yang pertama dengan subbab judul dakwah di kedai-kedai kopi. Tibalah saatnya untuk praktek setelah sekian lama menggeluti dunia keilmuan. Saya menawarkan kepada teman-teman agar keluar untuk menyampaikan khutbah atau ceramah di kedai-kedai kopi. Teman-teman merasa heran. Seraya berkomentar, para pemilik kedai kopi tentu tidak akan mengizinkan hal ini. Mereka pasti akan menolaknya karena dapat mengganggu pekerjaan mereka. Di samping itu, kebanyakan dari para pengunjung kedai kopi adalah orang-orang yang hanya memikirkan apa yang sedang mereka nikmati. Bagaimana kita mesti berbicara tentang agama dan akhlak di hadapan orang-orang yang hanya memikirkan kesenangan duniawi seperti yang sedang mereka nikmati ini? Saya berbeda pendapat dengan teman-teman ini. Maksudnya Hasan Al-Banna ya, yang mengatakan saya di sini maksudnya. Saya meyakini bahwa kebanyakan orang yang berada di kedai kopi siap mendengarkan nasihat dari pihak lain. Jadi perkataan sebelumnya, kawan-kawan dari Hasan Al-Banna merasa ragu ketika ceramah atau dakwah di warung kopi begitu. Kita lanjut. Termasuk dari kalangan aktivis masjid. Sebab kegiatan ini merupakan sesuatu yang unik, langka, dan baru bagi mereka. Kita tidak perlu menyampaikan sesuatu yang dapat melukai perasaan mereka. Kita harus menyampaikannya dengan metode yang tepat, dengan gaya yang menarik, dan dalam waktu yang singkat. Ketika terjadi perdebatan yang panjang seputar masalah ini, saya mengatakan kepada teman-teman, mengapa percobaan ini tidak kita jadikan saja sebagai hakim dalam persoalan tersebut? Akhirnya teman-teman pun menerima usulan saya. Kami pun akhirnya keluar untuk melakukan apa yang telah kami rencanakan. Kami awali dengan mengunjungi beberapa kedai yang terletak di kompleks Salahuddin. Selanjutnya di kedai-kedai kopi yang tersebar di wilayah Tulun. Hingga akhirnya melalui jalan yang berbukit sampai di Jalan Salamah dan Jalan Sayyidah Zainab. Saya perkirakan dalam waktu semalam itu saya dapat menyampaikan lebih dari 20 kali ceramah. Setiap ceramah menghabiskan waktu antara 5 hingga 10 menit. Ternyata para pendengar sangat takjub. Mereka semua terdiam mendengarkan ceramah dengan seksama. Para pemilik kedai pada mulanya seperti kurang berkenan. Namun setelah itu mereka justru minta agar ceramah ditambah lagi. Mereka ingin agar setelah menyampaikan ceramah, kami minum-minum terlebih dahulu. Atau minta apa saja yang diinginkan. Namun dengan halus kami tolak. Kami meminta maaf kepada mereka karena tidak bisa memenuhi kemauannya dengan alasan sempitnya waktu. Kami memang telah berjanji kepada diri sendiri untuk mengoptimalkan penggunaan waktu untuk Allah. Karenanya kami tidak ingin memanfaatkannya untuk yang lain. Sikap kami ini dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi jiwa mereka. Tidak perlu heran, karena Allah SWT tidak pernah mengutus seorang Rasul ataupun Nabi, kecuali motto pertamanya adalah
katakanlah, saya tidak akan meminta upah dari kalian atas dakwah ini. Kesucian niat inilah yang memberikan pengaruh yang positif dalam jiwa para mad'u. Mad'u ini objek dakwah maksudnya. Percobaan ini ternyata berhasil 100%. Selanjutnya kami kembali ke tempat kami di Saikhun. Kami sangat gembira dengan keberhasilan ini dan bertekad untuk meneruskan perjuangan di lahan ini. Kami selalu berusaha memberikan nasihat praktis yang aplikatif kepada semua orang melalui metode semacam ini. Ini merupakan komitmen kami. Di dalam aktivitas ini saya menemukan hiburan ya dalam tanda petik tersendiri bersamaan dengan absen saya dari Jam'iyah Al-Hasofiyah. Ya, Jam'iyah Al-Hasofiyah ini jamaah Thariqah ya, yang dulu pernah diikuti oleh beliau. Yang gregetnya sudah mulai meluntur di Mahmudiyah. Meskipun para anggotanya masih terus mempererat persaudaraan, saling bekerja sama untuk Islam, serta masih dipersatukan oleh tarekat Hasofiyah untuk tetap melaksanakan aktivitas ibadah, zikir, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya dari waktu ke waktu, ekspedisi Inggris itu mampu membangkitkan rasa fanatisme ke dalam jiwa mereka. Inggris telah meletakkan tongkatnya dan bercokol di negeri yang aman ini. Negeri yang sebelumnya tidak pernah tertimpa oleh bencana sedahsyat ini. Pantasnya ekspedisi seperti itu tertuju ke negeri-negeri paganis, bukannya mendiami negeri-negeri kaum muslimin. Karena mereka adalah manusia-manusia keimanannya yang paling benar, ketauhidannya kepada Allah yang paling lurus, hatinya paling bersih, dan jiwanya yang sehat. Hanya Allah lah yang berhak mengatur segala urusan makhluknya. Nah, demikian salah satu bagian dari memoir beliau, yaitu dakwah di kedai-kedai kopi. Di sini ya, di bagian pertama tulisan beliau yang berkaitan dengan kedai kopi atau dakwah di kedai-kedai kopi memang tidak dijelaskan spesifik ya nanti bagaimana mengawali begitu untuk akhirnya terbentuknya Ikhwan. Tapi nanti di bagian kedua setelah masih dengan judul yang hampir sama, itu dakwah di kedai kopi bagian kedua gitu kira-kira. Nah, itu nanti sudah mulai spesifik, ada hasil dalam tanda kutip hasilnya orang-orang yang didakwai melalui warung-warung kopi ini nanti akan berpindah untuk mendalami agama ke suatu zawiyah atau musola. Nah, kalau di sini kan tadi baru diceritakan dakwah-dakwah beliau yang disambut secara antusias oleh orang-orang pekerja-pekerja yang suka ngopi begitu ya. Padahal tadi disebutkan hanya sekitar 5-10 menit. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini jadi beliau menggunakan cara yang berbeda untuk melakukan satu tujuan yang mungkin sama ya. Sebenarnya ini dilatar belakangi karena pada waktu itu kalau kita baca memoir ini sebelum tulisan yang dakwah di kedai kopi ini, karena memang sedang terjadi waktu itu ya gelombang liberalisme dan ateisme yang sangat besar. Nah, sementara gerakan-gerakan atau organisasi Islam sedang kembang kempis ya, istilahnya kembang kempis, terus kemudian masih banyak konflik sesama karena masalah persoalan-persoalan khilafiyah begitu. Bahkan nanti di Mahmudiyah dijelaskan oleh beliau sampai terpecah menjadi dua aliran ya, keagamaan. Maksudnya agama Islam terpecah menjadi dua organisasi, dua syekh yang berbeda dan saling berantem gitu. Nah, di arus liberalisme yang sangat kuat, arus ateisme yang sangat kuat itulah kemudian beliau akan sia-sia dalam tanda kutip ketika berceramah hanya ada di masjid, berceramah hanya kepada orang yang sudah datang ke masjid. Nah, beliau berpikir ada baiknya atau mencoba untuk masuk ke forum-forum yang di sana memang belum tersentuh dan memang tidak akan tersentuh kalau tidak disentuh begitu. Karena tidak mungkin ya, faktanya mereka tidak ke masjid, faktanya mereka tidak mendengarkan ceramah-ceramah di masjid. Nah, makanya kemudian dibuatlah ceramah-ceramah di luar masjid yang harapannya bisa terdengar oleh orang-orang yang memang tidak pernah ke sana. Nah, kira-kira gitu, atau jarang ke sana. Nah, temanya pun tadi bisa disinggung ya, tema yang menarik, tidak membosankan dan bisa aplikatif ya, atau menyadarkan peran-peran mereka. Makanya nanti di tadi yang kita baca bersama tadi di akhir paragraf terakhir kan beliau mengungkapkan bahwa dengan Inggris menduduki maksudnya ketika ada ekspedisi Inggris itu ya yang penjajahan Inggris itu, akhirnya momentum itulah yang dimanfaatkan oleh Hasan al-Banna untuk
menggugah kejiwaan para pekerja di kedai kopi itu tadi, sehingga dengan adanya ekspedisi dari Inggris itu, orang-orang di Mesir terutama di warung-warung kopi yang kemudian didakwahi oleh beliau tergugah bahwa ternyata negeri mereka sedang terjajah dan mereka harus bangkit. Nah, kira-kira gitu. Itu saja di segmentasi podcast kali ini. Dan di podcast selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan kembali berkaitan dakwah di kedai-kedai kopi di bagian kedua, dan nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana di memoir selanjutnya beliau akan membentuk Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Begitu pelajaran yang tentu bisa kita ambil adalah berkaitan dengan cara, bahwa tujuan dakwah itu tetapi cara-cara yang dilakukan akan sesuai zaman, akan sesuai kebutuhan tentunya, berbeda-beda ya, tidak serta-merta harus menjiplak contoh-contoh sebelumnya. Barangkali inovasi-inovasi di setiap zaman akan berbeda. Semoga bermanfaat.